Soal Hotman Paris nih Bang, kemarin ditemui katanya yang selalu menyenggol-nyenggol abang, selalu menyenggol-nyenggol itu abang duluan gitu. Gimana tuh Bang? Enggak, kalau gue itu gue akui itu gue salah sama Bang Hotman. Gue udah minta maaf beberapa kali. Dan gue merasa diri gue tuh adalah junior yang songong sama senior. Makanya gue, Bang Hotman, berkali-kali gue minta maaf sama Bang Hotman. Jadi sekarang kan gue udah bukan kuasanya Bang Rasman lagi. Jadi gue nggak mau dikait-kaitkan dengan kuasa Bang Rasman. Biarkanlah konflik interestnya mereka berdua yang menjalankan gitu. Kalau gue sama Bang Hotman sekarang udah kembali fitroh. Gue memaafkan Bang Hotman, ya mudah-mudahan gue juga dimaafkan oleh Bang Hotman. Ya, jadi artinya di sini gue juga nggak mau dia juga sebagai public public figure yang memang menjadi parameter gue ya, sebagai advokat gitu ya. Jadi gue nggak mau juga dia kan istilahnya salah satu pengacara yang menjadi inspirasi gue gitu. Gue nggak mau juga menjatuhkan dia gitu. Jadi gue minta maaf lah atas kekeliruan gue nggak nyalin Bang Hotman kok. Atas kekeliruan gue selama ini sama Bang Hotman gue minta maaf. Dengan tulus di bulan puasa ini gue minta maaf. Dan gue udah nggak pernah, udah nggak mau nyenggol-nyenggol dia lagi. Oh, berarti ya abang sebenarnya di sini juga sedikit klarifikasi juga soal ya abang di sini yang namanya bulan puasa berarti udah mau lagi ada perseteruan gitu. Ya sebenarnya sih gue udah lama udah ngelupain itu gitu. Waktu kemarin kan sempat seminggu lebih tuh gue. Gue tenang nih. Gue setelah gue minta maaf pas bulan puasa kemarin kan gue udah tenang. Tahu di IG-nya ada yang lapor, Bang, kan IG gue diblokir Bang Hotman. Bang tuh masih aja tuh Bang, lu di state sama Bang Hotman. State apa lagi? Gue liat gue di gue balas lagi gitu loh. Akhirnya setelah sini gue udah enggak. Gue anggap itu canda-candaan aja gue sama Bang Hotman. Makanya Bang Hotman gue diceritain gue sebagai Sultan Uranium palsu lah apa, gue ketawa-ketawa aja gitu, ngakak. Jadi akhirnya gue dengan Bang Hotman itu bukan kebencian yang tumbuh, jadi hanya bercandaan itu. Bercandaan, rasa sayang akhirnya, rasa apa ya? Gue sama Bang Hotman tuh merasa bersalah gitu loh. Jadi ya Allah, gue ini biar gimana kan tuh orang tua gitu, senior gue gitu. Gue kok ngelunjak banget gitu loh. Akhirnya gue introspeksi diri gitu. Gue introspeksi diri ke depannya, gue nggak seperti itu lagi. Ya gue perbenahi diri gitu loh. Dan gue merasa bersalah banget. Gitu, gue merasa bersalah. Bang, kemarin juga Bang Hotman kan kayak pas saat ditemui kan ya itu tadi kan beliau klarifikasi bahwa ya Firdaus tuh kan masih junior saya gitu, Iya. terus nggak selevel sama saya gitu terus ya yang tadi bilang maksudnya dia duluan yang nyenggol, kalau bukan abang duluan yang nyenggol dia juga nggak bakalan kayak gitu. Kalau dibilang nggak selevel, ya jelas jauh bumi dan langit lah. Hotman Paris udah 40 tahun lebih jadi pengacara, gue baru 10 tahun, baru 11 tahun ya pengacara. Artinya ya jauh gue di bawah dia gitu loh. Tetapi gue ini memberanikan diri untuk mencoba, karena gue pegang kuasa kan, mencoba untuk melawan Bang Hotman gitu. Kalau berbicara masalah kelas, jauh Pak, gua sama Hotman Paris. Levelnya lebih high-nya Bang Hotman kan gitu. Buktinya berita acara sumpah gue dibekukan tanpa sidang etik. Artinya kan linknya Bang Hotman kuat banget kan gitu. Artinya politik hukumnya Bang Hotman lebih tinggi daripada gue gitu loh. Walaupun politik hukum gue juga ada, jujur. Mungkin kalau bukan gue lawannya Bang Hotman udah renyek Pak. Patah-patah juga. Kalau sekelas gue lawan Bang Hotman patah-patah juga gitu. Abang mengakui ya Gue akui politik hukumnya Bang Hotman itu oke banget. Dan gue akan terus belajar. Itulah pertemanan yang dibilang tadi. Itulah kita punya inventarisir perkawanan tadi. Kan dia banyak temannya tuh. Pengusaha high class 9 naga temen dia ya kan. Bahkan Pak Prabowo presiden kita kan pengacaranya beliau. Kan gitu. Artinya politik hukumnya udah the good father kalau tuh orang. Bener kata dia, good father politik hukum. Tapi kalau teori hukum mungkin kalah sama gue. Tapi kalau politik hukum, gue sendiri pun untuk melawan dia agak kewalahan. Karena dia megangnya 9 naga dan Pak Presiden gitu loh. Tetapi gue, walaupun gue merasa kecil junior dia, tapi gue berusaha untuk melawan dia dengan sebisa gue. Dan akhirnya gue mampu juga gitu kan. Gitu. Nah ini membuat pelajaran bagi gue dan membuat pelajaran buat Bang Hotman juga, bahwa kan dia sendiri yang ngajarin kita bahwa dia pernah ngelawan OCK Kaligis. Padahal OCK Kaligis itu adalah panutan dia kan gitu. Dan dia bilang kalau kau bisa melawan fans kamu di dalam dunia advokat, berarti kau sudah sukses jadi pengacara.
Kan gitu. Lah gue sekarang lawan dia, gue kan fansnya Bang Hotman. Gue lawan Bang Hotman jangan marah dong kalau dia yang ngajarin kita kok gitu. Intinya kalau memang membela kebenaran terus ya Bang ya. Terus. Nggak pandang bulu itu. Nggak pandang bulu. Bang, boleh tahu masih Bang, apa yang mendasari Abang? Maksudnya sekarang kan mungkin Abang sadar ya, tentang perseteruan Abang dan Bang Hotman itu kan saat ini ya tak kunjung usai gitu, masih terus berlanjut. Apa sih yang mendasari Abang tuh yang berpikir, oh ya gue tahu gue salah. Sekarang gue udah mengakui kesalahan gue. Kalau kemarin kan Abang kan masih ini ya, masih. Iya, karena kan gue gedek gitu loh, gue masih diomongin di TikToknya gitu, di Instagram. Sebenarnya kan gue udah berhenti seminggu. Lagi-lagi gue yang diomongin, gue kan berharap mudah-mudahan Bang Rasman yang diomongin, jangan gue lagi gitu. Bukan ngomongin Bang Rasman, gue lagi kan dia sidangnya sama Bang Rasman. Dan gue udah putus kuasa gitu loh. Jadi gue kesel lagi, gue ngomong lagi, lama-lama gue introspeksi, dapat masukan terus dari ibu gue, jadi ya mak gue susah gitu loh. Mak gue pikirannya susah, jadi akhirnya gue coba redam. Ya bener juga sih setelah gue pikir-pikir, dapat masukan dari istri, anak ya kan. Karena anak kan istri gue nontonin video gue kan, ini kamu nih yang salah duluan, kamu sama kayak gitu-gitu. Gak boleh gitu sama orang tua yang lebih senior gitu. Oh berarti emang ada dorongan dari keluarga? Dari keluarga juga semua pada ngomong gitu. Dan kebetulan mak gue ngefan banget sama Hotman Paris gitu. Mak gue dari dulu kan ngefan sama Hotman Paris, jadi mak gue selalu telepon, kamu awas ya, kayak gitu-gitu. Bang, ada dampak nggak sih Bang ke keluarga Bang tentang perseteruan Abang sama Bang Hotman? Enggak sih, enggak ada dampak. Dampaknya paling ya gue diputus kontrak sama 10 perusahaan kan gitu. Dan penghasilan gue ngedrop kan gitu. Penghasilan gue ngedrop gitu kan. Oh, beberapa finansial juga. Finansial, beberapa perusahaan yang kontrak gue akhirnya mutus kontrak karena gue dianggapnya udah tidak jadi pengacara lagi kan, karena sumpah gue dicabut, dibekukan kan gitu. Ya gue nggak marah. Sama Bang Hotman gue nggak marah, sama Rasman gue nggak marah, ya itu konsekuensi kerja. Jadi gue bilang sama istri gue, konsekuensi kerja. Gue bilang begitu. Ya kita harus jalanin, gitu. Bang, kedepannya berarti Abang mungkin akan seperti apa Bang dengan Bang Hotman? Kalaupun memang nanti Bang Hotman masih menyindir Abang gitu, Abang akan berlaku? Enggak lah, gue nggak nanggepin lagi. Udah nggak mau nanggepin lagi, biar aja lah. Walaupun Bang Hotman menghina gue, nyindir gue nggak. Udah enggak lah, gue anggap dia senior gue. Itu good teacher di dunia pengacara. Ya. Karena gue dari dulu ngefan sama dia kan gitu. Kalau Bang Hotman nonton mungkin apa yang akan Abang sampaikan? Ya Bang Hotman Paris, sekali lagi untuk yang sekian kali saya minta maaf ya atas kekhilafan saya, ya kekeliruan saya atau kesalahan saya selama ini pada Bang Hotman. Mudah-mudahan Bang Hotman Paris menerima pintu maaf saya dan Bang Hotman Paris menganggap biasa lagi lah. Bang Hotman tetap pada kasus-kasus yang lain yang ditangani. Ya, saya juga fokus kepada dunia seni saya atau dunia advokat saya nanti ke depan insya Allah ya. Ya kalaupun ada kuasa lagi, saya ditunjuk kuasa untuk melawan Bang Hotman, saya mungkin lebih soft ya, nggak kayak kemarin barbar gitu. Mungkin saya lebih soft lagi dan ini buat pelajaran bagi saya biar ke depan saya menjadi pengacara yang lebih beretika gitu, baik kepada senior maupun kepada junior gitu. Oke. Bang,